Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adin. Pada kesempatan kali ini, video ini berisi tentang 10 prinsip dasar pemberian empati berdasarkan rekomendasi WHO. 4 prinsip dasar pemberian empati sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu pertama, ASI diberikan setelah usia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Jadi selama 6 bulan pertama, bayi diberikan ASI secara eksklusif. Kemudian yang kedua, ASI dapat diberikan sampai usia 2 tahun. Yang ketiga, responsive feeding. Yang keempat, penyiapan dan penyimpanan empati yang aman. Nah, kali ini kita akan membahas 6 prinsip lainnya. Prinsip kelima itu adalah jumlah empati yang diberikan pada bayi. Pada usia 6-8 bulan, bayi cukup diberikan 2-3 sendok makan orang dewasa saja. 1 sendok makan itu kurang lebih 15 ml, jadi kurang lebih 30-75 ml diberikan pada usia 6-8 bulan. Kemudian pada usia 9-12 bulan itu bertambah menjadi 300 kalori. 300 kalori itu kurang lebih 200-250 ml atau satu mangkuk kecil yang biasanya ada dalam kado-kado untuk bayi itu ya, itu kurang lebih 250 ml. Kemudian usia 12 bulan sampai 24 bulan jumlah kalorinya ada 550 atau lebih dari 250 ml. Jadi agak lebih banyak dibandingkan satu mangkuk tadi. Lalu bagaimana dengan teksturnya? Tekstur ini adalah prinsip yang ke-6. Pada usia 6-8 bulan, bayi diberikan makanan tekstur lumat dan kental. Jadi kalau misalnya makanan ini diletakkan di sendok, kita balik, itu makanannya nggak gampang tumpah. Jadi kalau misalnya dibalik masih gampang tumpah, itu teksturnya belum tepat ya ibu-ibu sekalian. Di usia tersebut, bayi bisa diberikan makanan dengan tekstur puree, bisa diberikan yang mash, bisa juga yang saring. Kemudian di usia 9-12 bulan, itu bayi bisa diberikan makanan yang teksturnya sudah lembek. Jadi sudah lebih kasar ya, jadi meningkat. Tekstur makanan itu penting ya ibu-ibu, karena dengan meningkatkan tekstur makanan, maka kemampuan oromotor bayi itu juga akan semakin baik. Tekstur makanan yang bertingkat akan membantu merangsang perkembangan oromotor bayi, sehingga kemampuan bicara bayi juga akan terbantu. Pada usia 9-12 bulan, itu bayi sudah bisa diberikan makanan yang dicincang, dipotong kecil-kecil, bahkan sudah bisa diperkenalkan dengan finger food. Finger foodnya tetap harus dimasak ya ibu-ibu. Lalu kemudian di usia 12 bulan sampai usia 24 bulan, itu bayi sudah bisa diberikan makanan sama seperti makanan keluarga. Pada usia ini, bayi sudah boleh diperkenalkan dengan jenis makanan yang sebelumnya dilarang, seperti misalnya madu dan susu UHT. Selanjutnya, berapa banyak atau berapa kali anak makan dalam satu hari? Dalam satu hari, pada usia 6-8 bulan, itu berikan 2-3 kali makan besar dan 1-2 kali selingan. Selanjutnya, di usia 9-24 bulan, anak boleh diberikan makan besar 3-4 kali dengan jumlah snacknya atau cemilannya 1-2 kali. Ini tergantung dengan kemauan anak. Tapi jangan lupa ya ibu-ibu, perhatikan juga densitas makanannya. Densitas itu kepadatan ya. Karena sebagian orang tua atau sebagian pengasuh hanya memberikan buah dan sayur saja pada saat jadwal makan. Misalnya hanya memberikan pisang aja, tidak memberikan yang lain, atau hanya memberikan kole-kole saja, tidak disertai dengan sayur atau protein. Jadi hindari hanya memberikan makanan berupa buah atau sayur saja. Lalu prinsip yang ke-8 itu merupakan kandungan gizinya. Untuk kandungan gizinya, seringkali nih disebut-sebut kalau anak-anak Indonesia ini badannya gemuk, kuyel-kuyel, tapi ternyata ada beberapa kandungan gizi yang kurang, misalnya zat besi atau vitamin A. Nah, untuk menghindari masalah tersebut, maka ibu-ibu bisa memberikan makanan yang variatif. Berikan makanan sevariatif mungkin sejak usia 6 bulan atau sejak dia boleh diberikan makanan. Tapi perhatikan juga ya, tetap hindari serat yang terlalu tinggi. Dan juga hindari menu tunggal. Menu tunggal maksudnya protein aja, karbohidrat aja. Kemudian sayur-sayur aja, buah-buah aja. Ya coba dihindarin seperti itu. Buah mungkin bisa dipisah. Jadi buah itu masuk dalam cemilan, kemudian untuk karbohidrat, protein hewan, kemudian protein nabatinya,
itu serta lemak bisa diberikan dalam makan besar. Kemudian jangan lupa ya ibu-ibu, untuk buah dan sayuran yang mengandung vitamin A itu sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Misalnya wortel, kalau Razel itu paling suka makan wortel. Kemudian hindari juga makanan mengandung gula karena itu tidak memberikan manfaat banyak bagi anak dan juga bisa membebani ginjal anak. Untuk lemaknya boleh agak banyak ya, karena bayi itu sangat membutuhkan kandungan lemak yang banyak dalam makanannya. Prinsip yang kesembilan itu penggunaan produk suplemen atau tambahan makanan lainnya. Sebenarnya produk suplemen atau produk fortifikasi ini sebenarnya nggak terlalu diperlukan ya, baik bagi si anak maupun pada ibu yang menyusui. Kalau misalnya ibu sudah merasa memberikan makanan yang cukup variatif dengan jumlah makanan yang sesuai rekomendasi, maka sebenarnya tidak perlu lagi tambahan produk fortifikasi atau suplemen makanan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah pemberian empasi pada saat dan setelah sakit. Pada saat anak sakit atau pada saat anak baru pulih dari sakit, yang pertama harus diperhatikan adalah tingkatkan asupan cairan. Asupan cairan ini termasuk salah satunya adalah meningkatkan pemberian ASI. Lalu untuk empasinya tetap diberikan. Empasinya itu bisa kita berikan makanan yang dia sukai, yang mungkin teksturnya lebih lembut. Jadi kalau walaupun misalnya dia sedang naik tekstur, boleh nih karena dia sedang gak enak badan. Kita aja orang dewasa biasanya lagi gak enak badan atau lagi sakit kan kita konsumsinya bubur ya, karena mungkin agak susah menelan. Nah sama bayi juga kayak gitu, jadi boleh kita menurunkan teksturnya dulu agar anak mau makan. Yang penting gizinya terpenuhi dulu. Jadi setelah sakit sampai beberapa hari sampai dia sudah pulih, baru boleh kembali ke tekstur semula. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.